diajak itu ini tanya-tanya tentang aktivitas batik yang semuanya adakan itu kan kemarin itu konsepnya ini konsepnya apa boleh dijelaskan sebenarnya? Ya, jadi untuk tahun 2022 ini merupakan tahun kebangkitan buat kita di Batik Galeri untuk lebih ingin memberikan warna lagi dalam batik Banteng Agung yang selama ini memang sudah kita lakukan. Jadi Anjani Batik Galeri Banteng Agung ini sudah berumur 8 tahun, dan selama 8 tahun otomatis perjalanan kita kan tidak semulus seperti orang yang bayangkan gitu ya, bahwa di usia 8 tahun mulai dari awal kita berdiri, mulai dari kita memiliki ruang produksi yang kecil bahkan masih menyewa, kemudian kita masih belum punya galeri, hingga sekarang kita sudah mengembangkan dari produksi batik, kemudian ada sanggar batik gitu ya. Dari sanggar batik kita kembangkan menjadi kampung wisata edukasi. Kalau batiknya sendiri kan selama ini ada edukasi untuk sekolah. Iya, jadi kalau edukasi batik itu sudah kita lakukan sejak tahun 2014. Kami mencoba mengenalkan batik, tapi awalnya tidak batik Banteng ya, karena kalau kita mengajarkan batik kepada anak-anak itu kita mencari tahu dulu kepada si anak, kalian sukanya ini menggunakan motif batik apa gitu. Jadi kita tidak memaksakan anak untuk membuat batik Banteng, tapi seiring berjalannya waktu anak-anak sudah paham betul dengan batik Banteng itu seperti apa, akhirnya mereka sadar bahwa memang kita sebagai masyarakat Kota Batu perlu untuk kita perkenalkan ke khalayak umum bahwa di Kota Batu itu ada batik Banteng yang menjadi salah satu ikon, dan itu bisa kita buktikan pada saat pemerintah Kota Batu mengadakan beberapa lomba, kegiatan lomba desain batik, dan lomba desain batik ini hampir seluruh peserta itu selalu menampilkan kepala banteng di dalam setiap motifnya. Jadi ya mungkin bisa kita katakan ada beberapa peserta yang tidak menampilkan motif banteng, tapi hampir 75% lah setiap peserta itu selalu menampilkan motif banteng. Sehingga menurut kami anggapan masyarakat Kota Batu khususnya, batik Banteng ini memang sebagai motif ciri khasnya Kota Batu. Ya memang kita sudah menghak patenkan sejak lama, tapi yang namanya bantengan itu bukan merupakan budaya khas Kota Batu, melainkan budaya Jawa Timur, sehingga tidak hanya Kota Batu saja yang bisa membuat batik Banteng. Tapi di daerah lain karena kita sudah memiliki hak paten, akhirnya yang dari Mojokerto ataupun dari daerah lain itu mungkin tidak memberanikan diri untuk memproduksi. Iya, karena Kalau boleh tahu nih, yang saya ingin kan ada Banteng ini hanya dapat itu awalnya gimana? iya, jadi kita membuat batik ini bukan dalam tanda kutip membuat sebuah usaha gitu ya. Awalnya batik yang kita buat ini dalam artian ini adalah mahakarya yang kemudian kita ciptakan. Intinya dari karya-karya ini bisa ada manfaat untuk orang lain. Jadi untuk membuat sebuah karya ini tentunya melalui prosesnya apa, diantaranya kita proses dalam hal kita melakukan ini dulu ya, ada feel nggak antara bantengan dengan saya. Jadi memang bapak saya sebagai pelaku budayawan, bahkan dia yang pendiri Gebiak Bantengan Nusantara, sehingga bukan karena beliau adalah sosok ayah yang kemudian saya mengikuti jejak beliau, enggak, tapi saya awalnya memang lebih tertarik pada seni lukis. Awalnya seni lukis. Nah, pada saat kuliah merapat lagi untuk membuat seni batik. Tahu kalau adik-adik sekolah ini belajar batik itu apa itu memiliki galeri sendiri dan bagaimana metode
belajar betul-betul tentang batik hanya satu kelompok. Tapi kalau mereka datang dengan sendirinya pengen belajar, khususnya masyarakat kota Bandung, kita selalu membuka peluang secara gratis. Kita tidak pernah memberikan nominal berapa mereka harus bayar untuk mereka bisa belajar batik. Tapi dengan catatan mereka mau kita jadikan masuk dalam satu komunitas kita, di mana ketika nanti kita lagi ada kegiatan mungkin banyak pesanan, mereka bisa kita rangkul kayak gitu, dan itu kita buka selalu peluang seperti itu. Jadi tidak harus warga Bandung, tapi kita lebih mengutamakan masyarakat kota Bandung untuk bisa belajar gitu, secara rutin ya. Kalau ada seseorang belajar di tempat itu, nanti mereka punya karya sudah bisa batik, apakah mereka juga tergabung dalam komunitas ibu seperti UMKM untuk jual ke pasar? Betul. Jadi di tempat kita itu selain kita mengajarkan kepada anak-anak untuk memproduksi batik, kita juga membantu untuk mempromosikan karya-karya mereka. Kita carikan karya melalui pameran-pameran yang sering kita ikuti, karena bukannya kita sombong enggak, tapi Anjani Batik Gallery ini hanya mengikuti beberapa event nasional saja gitu. Jarang kita keluar hanya untuk dari antar kota ke kota gitu. Ada pameran. Ada pameran, karena keunikan dari batik Banteng itu dalam satu hari, belum tentu dalam satu almari itu terisi batik Banteng. Kenapa? Karena peminat dari batik Banteng itu kan sangat tinggi. Seberapa banyak kita memproduksi dalam satu bulan itu jarang kita meletakkan kain batik lebih dari 10 lembar. Nah, berarti dalam satu hari itu bisa nggak bikin batik itu selesai atau butuh berapa lama? Iya, jadi kalau kita kalkulasi dalam satu bulan kita bisa memproduksi kurang lebih 1000 batik cap. Untuk tulis hanya 400, karena untuk perajin batik tulis kita masih dalam angka 40. Tetapi sebanyak perajin yang kita tambah gitu ya, batik Banteng ini sudah kayak kita itu tanpa memiliki pasar di Instagram, tanpa memiliki pasar di Shopee atau di toko-toko online, kita itu udah dikejar konsumen. Bahkan konsumen datang ke tempat kita tuh kadang kita sampai takut gitu, karena batik kita hanya sedikit, padahal kita sudah maksimal, istilahnya produksi kita sudah maksimal. Nah makanya kami mencoba membentuk yang namanya Paguyuban Karya Kaya dengan tujuan apa? UKM yang ada di Bali bisa memproduksi batik Banteng. Dengan tujuan apa? Ketika kita kebanjiran pasar, teman-teman UKM ini juga rezekinya juga bertambah gitu ya dengan adanya motif batik Banteng ini. Apakah kalau UMKM yang bergabung dengan ibu ini motifnya ibu yang tentukan, bukan terserah mereka? Iya, kalau sebelum kita mengajak kerjasama, mereka memang sudah memiliki ciri khas masing-masing. Jadi kayak batik tempe ya ciri khasnya tempe, ada batik anggrek ciri khasnya setiap kainnya selalu ada motif anggreknya. Kemudian kalau suguri ya tekniknya seperti itu, tapi tidak mengandung unsur dan kain. Kepingin kita di anggrek memunculkanlah motif Banteng, di tempe memunculkanlah batik Banteng. Karena kalau kita filosofikan semua itu akan bisa nyambung kok gitu kan, karena apa, Banteng itu adalah budaya rakyat gitu kan, yang bisa filosofinya bisa kita ceritakan gitu. Dan Banteng mau kita sandingkan dengan apapun pasti masuk ke situ, karena kalau kita bikin dari jarak jauh aja Banteng di galeri kita ini mana sih, orang masih mencari mana sih Banteng gitu kan. Kalau dari jarak jauh orang melihat kepala Banteng ini kayak bunga anggrek gitu, tapi begitu kita dekati, oh iya ini motif kepala Banteng. Kalau boleh tahu ini, kalau untuk satu batiknya sendiri harga paling murah yang dijangkau sampai yang mahal sampai Kita mulai dari batik harga 150.000 sampai ada yang 80 juta. Kalau yang membedakan yang antara harga yang murah dan yang mahal itu apa karena lebar kain atau memang kerumitan motifnya? Ada beberapa motif itu yang tidak kita tampilkan di sini karena pada saat kita memproduksi itu waktunya juga lama. Kemudian batik ini tidak bisa diekspos oleh
ya udah ini saya limited ya dan gak akan pernah bisa diulang. Berarti seperti model kain butik gitu ya. Iya. Satu item, karya satu ini dan itu sudah laku terus gitu. Jadi kita untuk pembuatan motif yang seperti itu kan kita harus ya melakukan riset terlebih dahulu. Nggak semudah kita membuat motif yang ada di sini. Kalau Ibu sendiri ini bergelutnya kan sudah 8 tahun ya. Apakah selama 8 tahun itu selalu ada tingkat kerumitan yang bertambah atau memang sudah menjadi mudah bagi Ibu untuk membatik? Kerumitan pasti ada setiap tahun karena kita mencoba menggali teknik-teknik baru gitu ya, sehingga dari tahun ke tahun itu ada perubahan motif gitu, ada perubahan teknik sehingga hasilnya pun lebih bagus. Dan itu sudah kita lakukan dari tahun ke tahun. Kalau boleh tahu Ibu apakah memang punya galeri sendiri untuk membatik? Ada tempat khusus? Ada. Dan di sana juga apakah adik-adik yang sekolah yang belajar ke sana atau Ibu yang datang? Mereka yang belajar. Kalau dulu kita yang datang karena kita masih belum punya tempat, kita datang ke rumah-rumah sekolah. Sekarang udah kita fokuskan di rumah karena kita sudah ya memiliki tempat yang lumayan luas untuk bisa menampung anak-anak. Sampai berapa Bu? Untuk menampung anak-anak adik-adik? Kalau kita bisa sampai maksimal 150 anak. Berarti lebar banget. Iya. 150 anak ini dalam sebulan itu batasan untuk memproduksi sampai berapa Bu maksimalnya? Untuk anak-anak itu tidak kita paksa karena mereka kan masih ada jadwal sekolah, belajar, main sampai itu kita tidak, karena saya bilang bahwa membatik itu adalah hobi tambahan yang menghasilkan. Jadi ketika kamu semangat ya kamu akan mendapatkan buahnya juga semakin banyak gitu kan. Tapi kalau kamu hanya sekedar itu hobi, hanya sekedar waktu kamu berbatik ya yang kamu dapatkan ya seperti itu, tapi kepuasan batin kan dapat kayak gitu kan. Jadi ya kemungkinan dalam satu anak itu 1 bulan atau 2 bulan sekali hanya satu kali. Apakah adik-adik yang ikut Ibu ini pernah prestasi? Ada banyak sekali yang Boleh tahu itu prestasi yang mereka raih itu di mana dan akhirnya diliput di media juga? iya. Jadi kalau prestasi lomba membatik itu udah borongan menurut kita ya. Jadi selalu Kota Batu itu selalu dapat juara. Tapi kalau prestasi penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan itu baru satu-satunya di Kota Batu dan di Indonesia khususnya. Anak yang berprestasi dia adalah salah satu pembatik ciri kita yang pertama kita didik sebagai pelopor pembatik teman-teman lainnya. Namanya Alia Desa. Dia Siswa mana? waktu itu dia di SDCC 1, sekarang sudah SMA. Tapi dia baru dapat penghargaan itu waktu SMP. Dapat dari Pak Nadiem sebagai pelopor budayawan cilik, sebagai pelestari budaya batik. Terakhir, kalau menurut Ibu harapan ke depan tentang batik Kota Batu? Ya kami tidak memberikan paksaan kepada seluruh UMKM yang ada di Batu untuk bisa memproduksikan itu. Tapi harapan kami dari para pembatik batik di Kota Batu itu benar-benar memiliki ciri khas masing-masing yang bisa kita angkat ketika kita keluar kota gitu. Kita punya cerita nih, batik Batu punya seperti itu. Bisa dibanggakan dan nanti turun-temurun orang Batu bisa lihat karena sudah. Benar sekali. Ibu, terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Tetap bersama saya, Hari Wicaksono di Siap TV untuk Indonesia. Senyum saya